Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Martin Siaya dari Prodi Fisika dengan NPM 19735-1607. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Mekanika Klasik. Saya akan mempresentasikan bab 4 dengan judul Gerak Umum Partikel 3 Dimensi. Yang pertama, masuk ke pendahuluan atau prinsip umum. Kami sekarang memeriksa kasus umum gerakan sebuah partikel dalam 3 dimensi. Itu bentuk vektor dari persamaan gerak partikel tersebut adalah F sama dengan dp per dt, di mana P sama dengan mv adalah momentum linear partikel. Persamaan vektor ini setara dengan 3 persamaan skalar dalam koordinat kartesius. Fx sama dengan mx, Fy sama dengan my, Fz sama dengan mz. 3 komponen gaya dapat berubah fungsi eksplisit atau implisit dari koordinat, turunan waktu dan spasialnya, dan mungkin waktu itu sendiri. Tidak ada metode umum untuk memperoleh solusi analitik untuk persamaan gerak di atas. Dalam masalah dengan kompleksitas yang paling ringan sekalipun, kita mungkin harus menggunakan teknik numerik terapan. Namun demikian, ada banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analisis yang relatif sederhana. Mungkin benar bahwa masalah semacam itu kadang terlalu sederhana dalam representasi realitasnya. Prinsip kerja. Pekerjaan yang dilakukan pada sebuah partikel menyebabkannya memperoleh atau kehilangan energi kinetik. Konsep kerja diperkenalkan pada bab 2 untuk kasus gerak partikel dalam 1 dimensi. Kami ingin menggeneralisasi hasil yang diperoleh di sana untuk kasus gerakan 3 dimensi. Untuk melakukannya, pertama-tama kita bisa ambil hasil kali titik dari kedua sisi persamaan 4.1.1 dengan kecepatan v. Dalam persamaan 4.1.3 yaitu F kali V sama dengan dp per dt kali V sama dengan D buka kurung mv tutup kurung per dt kali V. Karena D buka kurung V kali V tutup kurung per dt sama dengan 2V kali V, dan dengan asumsi massa konstan tidak bergantung pada kecepatan partikel, kita dapat menulis persamaan 4.1.3 sebagai F kali V sama dengan D per dt buka kurung setengah mv kali V tutup kurung sama dengan dt per dt, di mana T adalah energi kinetik, mv kuadrat per 2, karena V sama dengan dr per dt, kita dapat menulis ulang persamaan 4.1.4 dan kemudian mengintegrasikan hasilnya untuk didapatkan persamaan 4.1.5a yaitu F kali dr per dt sama dengan dt per dt, dan persamaan 4.1.5b yaitu integral F kali dr sama dengan integral dt sama dengan tf kurang ti sama dengan delta t. Pasukan konservatif dan medan angkatan. Dalam bab 2, kami memperkenalkan konsep energi potensial. Kami menyatakan di sana bahwa jika gaya yang bekerja pada sebuah partikel bersifat konservatif, itu dapat diturunkan sebagai turunan dari fungsi energi potensial skalar. Fs sama dengan min dv kali x per dx. Kondisi ini membawa kita pada anggapan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya dalam memindahkan partikel dari titik A ke titik B sepanjang sumbu X adalah integral fx dx sama dengan min delta V sama dengan VA kurang VB, atau sama hingga minus perubahan energi potensial partikel. Gerakan proyektil dalam bidang gravitasi seragam. Ketika menjadi profesor di Padua, Italia, selama tahun 1602 sampai 1608, Galileo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memproyeksikan bola secara horizontal keluar angkasa dengan menggulungnya ke bawah bidang miring di bagian bawahnya. Ia telah memasang deflektor melengkung. Dia berharap untuk menunjukkan bahwa gerakan horizontal beda. Bahwa gerakan horizontal benda akan bertahan tanpa adanya gaya gesekan. Tidak ada hambatan udara. Untuk kesederhanaan, pertama-tama kami mempertimbangkan kasus proyektil yang bergerak tanpa hambatan udara. Hanya satu gaya, gravitasi, yang bekerja pada proyektil. Dan konsisten dengan pengamatan Galileo, seperti yang akan kita lihat, ini hanya mempengaruhi gerakan vertikal. Memilih sumbu Z menjadi vertikal, kami memiliki persamaan gerak berikut. MD kuadrat R per dt kuadrat sama dengan min kmg. Resistensi udara linear. Kami sekarang menganggap gerakan proyektil tunduk pada gaya hambatan udara. Dalam hal ini,
Gerakan tidak menghemat energi total yang terus berkurang selama pelarian proyektil. Untuk menyelesaikan masalah secara analitis, kami mengasumsikan bahwa gaya penahan bervariasi secara linier dengan kecepatan. Untuk menyederhanakan persamaan gerakan yang dihasilkan, kami mengambil konstanta proporsionalitas menjadi MY, di mana M adalah massa proyektil. Persamaan gerak kemudian dalam persamaan 4.3.15 yaitu MD kuadrat R per dt kuadrat sama dengan min MY V sama dengan min KMG atau min MY V kurang KMG. Osilator harmonik dalam 2 dan 3 dimensi. Pertimbangkan gerakan partikel yang tunduk pada gaya pemulihan linier yang selalu diarahkan ke titik tetap, asal dari sistem koordinat kita. Kekuatan seperti itu dapat diwakili oleh ekspresi F sama dengan min KR dalam persamaan 4.4.1. Osilator isotropik 2 dimensi. Dalam kasus gerakan dalam satu bidang, persamaan 4.4.2 setara dengan persamaan 2 komponen, yaitu dalam persamaan 4.4.3 yaitu Mx sama dengan min Kx dan My sama dengan min Ky. Osilator harmonik isotropik 3 dimensi. Dalam kasus gerak 3 dimensi, persamaan gerak diferensial sama dengan 3 persamaan, yaitu dalam persamaan 4.4.16 yaitu Mx sama dengan min Kx, My sama dengan min Ky, dan Mz sama dengan min Kz. Osilator non-isotropik. Pembahasan sebelumnya membahas gerakan osilator isotropik, di mana dalam gaya pemulih tidak tergantung pada arah perpindahan. Jika besaran komponen gaya pemulih bergantung pada arah perpindahan, kami memiliki kasus osilator P non-isotro untuk pilihan sumbu yang sesuai. Persamaan diferensial untuk kasus non-isotropik dapat ditulis dalam persamaan 4.4.18 yaitu Mx sama dengan min K1x, My sama dengan min K2y, Mz sama dengan min K3z. Pertimbangan energi. Pada bab sebelumnya, kami telah menunjukkan bahwa fungsi energi potensial osilator harmonik satu dimensi adalah kuadrat dalam perpindahan. Vx sama dengan setengah Kx kuadrat. Untuk kasus umum 3 dimensi, mudah untuk memverifikasi itu, yaitu dalam persamaan 4.4.21, yaitu F buka kurung X YZ tutup kurung sama dengan setengah K1X kuadrat tambah setengah K2Y kuadrat tambah setengah K3Z kuadrat. Gerakan partikel bermuatan di medan listrik dan magnet. Ketika sebuah partikel bermuatan listrik berada di sekitar muatan listrik lainnya, ia mengalami gaya. Gaya F ini dikatakan disebabkan oleh medan listrik E yang muncul darinya ini. Biaya lainnya. Kami menulis F sama dengan QE dalam persamaan 4.5.1. Gerak partikel yang dibatasi. Ketika sebuah partikel yang bergerak dibatasi secara geometris, dalam arti bahwa ia harus tetap berada pada permukaan atau kurva tertentu, maka gerakan tersebut dikatakan dibatasi. Sepotong es yang meluncur di sekitar mangkuk dan manik-manik yang meluncur di atas kawat adalah contoh gerakan yang dibatasi. Batasannya mungkin lengkap, seperti manik-maniknya, atau mungkin satu sisi, seperti es di mangkuk. Kendala mungkin diperbaiki, atau mungkin bergerak. Dalam bab ini kami mempelajari hanya kendala tetap. Persamaan energi untuk batasan halus. Gaya total yang bekerja pada partikel yang bergerak di bawah kendala dapat dinyatakan sebagai jumlah vektor gaya luar neto F dan gaya kendala R. Gaya terakhir adalah reaksi zat membatas pada partikel. Oleh karena itu, persamaan gerak dapat ditulis dalam persamaan 4.6.1 yaitu mdv per dt sama dengan F plus R. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.